Ya, terima kasih setelah bergabung. Selamat berjumpa ya, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Hari ini kita melakukan ini apa namanya kajian, bukan kajian, review tugas-tugas kalian. Jadi saya mencoba melihat kajian-kajian Anda, tugas maksudnya, mengkaji eh, apa ya hasil dari tugas-tugas kalian. Jadi kita hari ini review tugas-tugas. Jadi kemarin itu saya lihat set di laptop yang satunya lagi. Mungkin memang ada tingkat keiniannya ya. Tingkat akurasi dari PG-nya itu 80%, which is good. Tapi 80% itu juga ada beberapa dari kalian yang belum belum paham sih gitu ya. Menunjukkan hal itu, dan menurut saya harus diperhatikan lagi ya, dan itu mungkin saja terkait dengan kinerja mesin kalian sih kayak gitu ya. Nah, coba saya harus mendapatkan nama-namanya dulu. Misalkan ini periklanan kreatif kelas A hari Senin ya. Ini hari ini saya itu yang mengambil, saya taping ini eh, hari apa nih, hari Selasa, jadi mungkin ditayangkan keesokan harinya. Eh, kita lihat administrasi perkuliahan presensi mahasiswa, kita lihat kelas A ya, kelas A. Oh, oh iya ya, oke, ini kita lihat ya. Ini pertemuan Rabu 23 April. Oke, nanti kita kaji Avel Kurnia Yahya, Agil Aisyah Akil. Saya Oke, Kevin Marsilia. Baik, sekarang kita lihat ini UTS. Lalu, wah ini besar juga ya, sampai 176. Oh, tugas kolektifnya masih berjalan terus. Lalu kita bisa lihat di sini apakah betul ya, Zafif Raditya. Ya, ini kelas, ya kelasnya sudah pas ya. Oke, namanya sudah betul. Oke, mari kita lihat di PG nilai terendahnya. Kamu bisa lihat sendiri, ada beberapa nama di situ. Saya tidak perlu sebut, kamu bisa melihat. Uh, jadi nilainya 8 itu mungkin di bawah rata tertinggi. Ya, ada Shiva yang 10 di sini. Oke, rata paling tingginya berapa nih? Ya, ada itu ya. Nah, kita kaji lagi, dan saya sebenarnya ingin ngelihat ini sih ya, tugas individu kalian sih di sini ya. Oh, ini berkas UTS. Coba individunya mana ya? Oh, ini PG. Ini ya, tugas kolektif individu. Oh, di sini kali. Ini ya, tugas individu ya. Kalau kita lihat ada 30, 40, ada 39 yang mengumpulkan. Kita cek lagi. Periklanan kreatif ini seperti yang pernah dibahas sebelumnya, kalian diperkenalkan untuk pertama kali untuk melihat, mengkaji apa yang sebenarnya menjadi penting dalam periklanan. Tapi karena di beberapa kampus lain disebutnya pengantar periklanan, pengantar, jadi ilmu pengantar. Ini ilmu pengantar ini
menggunakan namanya periklanan kreatif. Nah, periklanan kreatif ini memang sangat menarik ya. Wah, ini udah 320 mega dan itu masih berlanjut terus. Jadi periklanan kreatif ini harus ya kan, ya jadi agak terlalu besar ya ini ya, nanti saya cek lagi. Kalau tugas individu mungkin saya bisa cek semuanya ya. Ya jadi memang harus saya lihat satu persatu, dan saya menginikan tugas ya, memberikan kalian tugas dengan harapan kalian saya bisa melihat sejauh mana kamu memahami itu, dan dilihat dari nilainya sih cukup oke. Sekarang kita lihat tugas individunya, bagaimana kalian mengkaji itu ya, pengumpulan berkas UTS. Oke, kita lihat di tugas individu kelas A. Ini nggak begitu besar, oke sih. Nanti saya harus cek lagi satu persatu karena tadi sudah melampaui sampai hampir 400 mega. Coba kita lihat dari namanya, sudah betul ya, Arif Saputro. Oh, ini berdasarkan nama ya. Oke. Kelas yang sama coba saya tes. Oh ya, Arif Saputro sudah ada. Baik, nah kita lihat salah satunya saja. Kita ambil random nih dari misalkan nggak random. Kita ambil misalkan Shiva. Kita lihat apakah catatannya seperti apa, kita lihat ya. Esai periklanan kreatif dalam komunikasi pemasaran. Oke, ada pembukanya. Oke, ini kita suatu brand. Oke, kita lihat ada jenis-jenis iklan. Ya, ini saya kayak merek Dove ya. Ini oke juga sih. Ya, oke, no problem ya. Tapi apakah ada jejak AI di sini? Ya memang Dove dan Coca-Cola itu adalah contoh yang sering dipakai sih ya. Nah, tapi apakah ini bagian dari AI? Nah, ini yang harus, gak apa-apa kalau kalian menggunakan AI, hanya saja memang harus diperhatikan cara menulisnya gitu ya. Kita lihat misalkan apakah ada yang lain juga, misalkan menggunakan Dove. Kita lihat Arif Saputro. Oke, sekarang kita lihat Arif Saputro ya, ada ininya, ada triangle system, merek brand Nike, konsumen Nike, ekologis Nike. Oke, share Coke. Nah, ini dia ya. Ada kesamaan contoh di sini, share Coke. Sini juga share Coke kalau nggak salah tadi ya, share Coke. Arif Saputra juga menggunakan contoh share Coke. Kalau kita random nih, Muhammad Zaki, apakah di dalam tulisannya Zaki ada contoh yang sama, yaitu adalah share Coke? Oh, ini bagus nih, ada JKT48, ada gambarnya juga. Ini lebih oke sih ya. Oh, tapi ini menggunakan referensi dan sistematikanya tidak mengikuti apa yang saya inginkan, tapi it's okay. Soanggera Bernadi. Ya, ini hal-hal ini memang harus dicek satu-satu sih. Kita lihat advertising agency, coba. Oh, ini tidak ada. Oke. Mulai aja dulu. It's good.
apakah ada share code di sini? Ya. Ya, tidak, ternyata tidak ada ya. Share code. Share code tidak ada, itu good. Tapi kalau kalau ada ya, kalau mereka menggunakan contoh yang sama itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kita bisa, artinya kita tahu nih apa yang dilakukan ya. Ini karya tulisannya oleh Keisha Divavani. Ini good ya. Cuman ini ada, ini beda font. Saya harus diperbaiki. Saya lihat kayaknya semua ininya beda fontnya. Share, oh tidak. Oke, it's good. Dia mengambil Shopee. Oke. Oke, ada referensi. Ini bagus nih. Jadi saya hanya melihat adanya referensi atau tidak. Coba kalau Muhammad Zaki Ayudhya ada, kalau Arif Saputro ya referensinya sama, hanya satu. Jadi baik. Kalau penulisan sih tidak ada ketentuannya. Ini Shivatiana tidak ada. Bisa juga saya tidak menyuruh kalian, bisa juga sih ya. Jadi juga jadi akhirnya kamu nggak naruh referensi, it's okay karena saya nggak nyuruh misalkan. Tapi kalian sebagai mahasiswa seharusnya bisa membiasakan diri dengan naruh. Coba ini kepocut di kelas saya, coba saya cek dulu. Pocut di kelas saya. Pocut. Oh ya, pocut kan ada. Oke, kita lihat tulisannya pocut. Ya, ada share code juga. Jadi ada tiga mahasiswa yang menggunakan ini yang sama. Mungkin karena menggunakan alat yang sama. It's okay. Menurut saya sih selalu seharusnya kamu kayak mencari gimana gitu ya. Kayak dari pocut is okay, dan pocut tidak menentukan referensi. Jadi nanti penilaiannya juga tentu mempengaruhi ya. Mempengaruhi nilai kamu. Satu lagi deh. Siapa nih? Tio. Brahmanto Tio. Oke. Ini seharusnya di bawah ya kalau ada cover. Ini seharusnya. Terus kalau logo seharusnya sih nggak usah gede-gede banget, tapi it's okay. Terus ini seharusnya justified. Jadi kanannya sama semua. Oh, ini bagus nih, seleraku. Tapi ini kayaknya banyak yang spasinya kurang pas nih. Planning and buying. Oke, kita contoh. Oke, pasti ada jalan. Is okay. Oke, berbeda warna di sini ya. Ini kurang baik. Jadi kurang rapih kalau seperti ini. Oke, ini yang saya perhatiin ya. Jadi hindari kata sambung di awal kalimat. Kata sambung di kalimat kayak dalam, dengan, itu dihindari. Dan seperti ini. Dan di era digital ini juga nggak bagus. Bukan akademik, tapi kalau kamu seorang seorang jurnalis, oke aja. Sekarang kita cari misalkan ini kan Shiva nih nilainya tinggi nih di PG ya, kita acuan ini. Coba kita lihat dalam. Oke. Apakah ditemukan sebagai awal kalimat? Tidak. Jadi is good. Tapi kita lihat apakah ada dengan di awal kalimat. Ya ada ya, dengan hadirnya, dengan pendekatan, itu diperbaiki. Saya tentu seorang dosen tuh bacanya harus cepat ya, dengan itu yang kita perhatikan ini aja sih. Ini ya, dalam body ini juga nggak baik. Dan di dalam kalimat ada nggak? Dari gimana? Dari pasti saya yakin, tapi apakah ditaruh di awal kalimat? Di sini bisa tidak ada. Jadi itu aja evaluasinya ya.
ketika kalian menulis tolong diperhatikan kerapihannya seperti ini ya, spasinya juga diperhatikan, justification di samping kanannya juga, dan kemudian fontnya kayak beda font seperti yang seperti ini ya, ini menunjukkan nggak rapi sih. Nah ini kan garisnya pas nih, tapi ini nggak ada referensinya. Kemudian ini udah oke, spasinya sih oke, tapi bisa lebih rapih lagi. Jadi Keisha Dinda Feni untuk kerapihan sudah oke, kecuali ini kecuali ininya aduh ya, kecuali ini ada beberapa yang tidak sesuai, fontnya tidak konsisten. Eh, Referensinya sudah ada, nanti tinggal saya baca isinya, juga ada bagian, ada garis, ada pemisah antara itu, tidak perlu pakai cover sih sebenarnya. Lihat di sini oke. Kia Brigita Cita, dilihat dari kerapihannya juga udah oke. Oke, ini bagus ya, ketika ditanya kemudian di acuannya diberikan supaya saya mudah mencari itu ya, dan kemudian ya tidak ada referensinya. Ini sudah cukup rapih, tapi ada ya, memang hal-hal seperti ini terjadi ya, dan memang harus dievaluasi dari waktu ke waktu supaya kamu paham. Ini Muhammad Zaki Ayudia, secara kerapihannya udah oke, hanya itu tadi ya, ada kata sambung di depan kalimat, dan kemudian referensi sudah oke, kanan kirinya sudah oke. Ya, dan harus dikutip sebenarnya ya di dalam seperti itu, kayak tadi itu yang dilakukan oleh Keisha Didaveni ya, menaruh referensinya di dalam seperti ini, Belch and Belch, supaya kita tahu mana yang mana untuk yang mereka kutip. Jadi ke depan kita akan mengacu kepada hal-hal itu lebih baik lagi. Baik, jadi untuk UTS memang bagi saya ya, berbeda dengan dosen lain, yang penting itu dikumpulkan, dengan mengumpulkannya aja kamu udah dapat nilai gitu. Itu penting tuh. Ini apa deh, jawaban UTS kelas A. Oke, nanti yang untuk itu harus dicari lagi. Bagaimana kelas A nih UTS-nya, kita lihat. Oke, kita ya seperti punya Shiva dulu. Kita lihat Shiva gimana. Oke, ya ini bagus nih ya, Scarlet Whitening Felicia. Oke, kanan kiri sudah oke. Nah kalau di UTS tidak perlu ada referensi karena ini dianggap cepat ya. Nah, kata sambung di depan. Oke, Scarlet Whitening. Oke, ini good nih ya. Ini istilah serapan dicetak miring. Oke. Influencer juga seharusnya dicetak miring, tapi it's oke. Sirup marjan. Oke. Secara tangible saya paham sih, it's good ya. Yang penting kamu bisa, nanti kamu bisa menjelaskan seperti itu ya. Nah ini cukup rapi, tinggal dibaca seperti apa. Acuan selanjutnya ini apa nih? Arif Saputro. Tuh coba kita lihat. Arif Saputro gimana? Arif Saputro. Oke. UTS periklanan. Oh iya ya, saya juga harus melihat ini kamu ya, cara penamaan. Ini sebenarnya gak mudah ya, kalau dilihat dari sini ya. Sudah assignment. Tapi kamu sendiri gimana nih dalam hal menamakan, memberikan nama? Ini udah oke sih. UTS periklanan. Oke. Jadi namanya supaya mudah diidentifikasi itu dari mana. Tidak oke. Nah, ini kenapa warna merah? Ya kenapa? Ya nggak apa-apa juga sih. Kita lihat, ini tidak perlu menohok ke dalam. Oke, good. Ya ini sebenarnya tidak jadi masalah spasi ini ya. Ada yang spasinya satu, ada yang spasinya lebar gitu, seperti ini ya, lebar, ada spasinya ada ya. Ini cetak miring ya, ternyata Scarlet Whitening. Gak apa-apa ya. Ya ternyata Arif dan Tiara sama-sama menggunakan contoh yang sama. Apakah mereka
dari ini yang sama ya, itu dia ya. Jadi dari kita memang nggak apa-apa, dari saya sebenarnya tidak apa-apa, karena ke depan eh, kita akan lebih banyak menggunakan AI gitu. Tapi yang penting kamu paham apa yang disampaikan oleh AI, sehingga kalau misalkan kamu diterapkan, kita sebenarnya lebih ke masalah logika dan filsafat daripada itu ya. Nah ini it's not okay menurut saya sih, ada kata-kata sambung di awal kalimat. Oke, kampanye blokis. Apakah di sini, bahkan di sini ada blokis? Oh, tidak ada. Tapi yang jelas dua dari kamu ya menggunakan contoh scarlet whitening. Coba-coba kita ingin tahu. Sebenarnya scarlet whitening itu dari tahun berapa ya? Ya, ini menarik, menarik ya. Scarlet whitening, whitening. Scarlet whitening. Oke, scarlet whitening body lotion. Hmm, oke. Saya juga nggak tahu apakah kamu melakukan riset. Kalau ini scarlet whitening juga ya. Oh, mungkin saja bukan menggunakan AI, tapi kamu menggunakan internet sih. Dan di internet mungkin ketika kamu menjawab pertanyaan ini yang muncul paling atas itu kan. Bisa juga gitu ya. Coba kita lihat Riris. Kita lihat. Iya, ya pertanyaannya jawabannya sama, tapi nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Kalian menggunakan sumber internet yang sama, kalian menggunakan mungkin alat yang sama, AI, itu jadi masalah. Yang penting adalah masalah kesinambungan ya. Kesinambungan dan kalian paham paham yang kamu inginkan. Rilis Kowe Indonesia jawabannya cukup singkat, padat, cuma 2 halaman. Nggak apa-apa juga. Menurut saya itu adalah bagian dari, jadi artinya harus to the point kan. Oke, Arsil Rantisi. Nah, ini kurang rapih nih kanan kirinya. Oke, ini cukup menarik contoh-contoh yang dipakainya. Nah, sirup marjan. Oh iya, sirup marjan dengan CGI gitu ya. Yoi, saya kemarin sempat bahas tuh. Keren juga sih. Baik, itu untuk UTS seperti itu ya. Catatan-catatan nanti saya akan rangkum di bahan materi yang akan saya berikan. Sehingga nanti kalian bisa membacanya secara seksama. Oke, dari sini mungkin karena ini adalah asinkron, tetap akan diberikan tugas. Karena asinkron tuh efeknya itu ya, harus memberikan tugas gitu. Dan menurut saya nanti tugas saya akan saya taruh di itu, di mana namanya, di leads, supaya dikerjakan hari itu juga. Dan itu cukup menulis, jadi kita harus lebih banyak menulis, apalagi kamu akademis. Sekarang akademis harus banyak menulis, walaupun implikasinya tidak selalu kamu menjadi seorang akademis ya, sebagai seorang insan profesional ya, tapi tetap penulisan ini penting untuk dikaji. Sekarang masalah materi ya. Saya mungkin ada sekitar 20 menit untuk menyampaikan materi, dan ini menurut saya menarik untuk dikaji karena kalian uh, ber, apa ya, hmm, berkaitan dengan hal itu. Nah, sebenarnya hari ini tuh menurut itu ya, menurut apa, ini terkaji dengan masalah, coba kita lihat, ya, terkait dengan, kalau kita lihat, ya, perencanaan riset disebut di sini. Tapi saya di sini ininya adalah etika dan periklanan. Uh,
ada dua argumen, ada dua bahan yang agak berbeda sih di sini ya. Sebenarnya sama saja. Uh, Bagaimanapun juga integral ini berbeda satu sama lain. Ini apa nih? Oh, ini produksi. Coba kalau di iklan yang mana yang betul? Iya, nomor 9 etika. Bener dong kita ya. Atau saya nggak tahu apa berubah tahun ini. Ya intinya nanti kita saling berkesinambungan. Kalau di saya etika, di sini juga etika, dan tapi di sini coba risetnya. Riset itu pertemuan 12 ya. Nanti kita bisa kita tuker ya. Hari ini kita iklan, nanti 12 riset periklanan. Tapi karena di sini adalah riset periklanan terlebih dahulu, saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya lakukan tahun lalu. Jadi ini etika periklanan dulu. Ini etika periklanan, kajiannya seperti ini. Ya, ada masalah hal-hal yang berkaitan dengan misalkan bahasa-bahasa yang saru tentang perilaku ya perilaku seks gitu. Kalau nggak mancur terus, kapan enaknya? Ya, itu dia ya. Kalau nggak mancur terus, kapan enaknya katanya. Itu ada laki-laki yang begitu, mbak-mbak yang seperti itu ya. Apakah ini apakah ini patut dipermasalahkan gitu ya, cara periklanannya gitu ya. Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya apa hubungan antara air pompa dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Ya memang ini boleh ya, kita tidak tahu sih, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Kalau nggak mancur terus, kapan enaknya? Nggak mancur nih. Iya kok. Hanya musim beli Shimizu yang sedotannya kuat, semburannya kenceng. Wow. Gue jamin. Ya, jadi tidak ada masalah itu ya, tidak hanya masalah seks, tapi ada stereotyping ya yang bisa saja menyinggung kelompok etnis tertentu gitu. Ini sorong in so many different level gitu ya. Bagaimana seperti itu kan ya. Seharusnya biasanya saya ngobrol sih sama surga itu makan. Seharusnya kita ngobrol, kalau interaktif sih kita ngobrol. Coba kita lihat, ini juga air mancur kalau nggak salah. Oh iya betul, air mancur juga, sedotannya kuat, semburannya kenceng. Nah ini ada apa sebenarnya ya para pembuat iklan pompa air dengan kok AC tembaga sih? Kalau mau sedotannya kuat, semburannya kenceng, dan asli tembaga. 24 jam non-stop. ya, ada perempuan sexual innuendo terus terakhir diakhiri dengan joget-joget ya. Itu ada pola-pola sebenarnya. Ya kita tidak tahu ya, pada memang hal-hal seperti ini terjadi ya. Ini coba kita lihat terakhir. Weh, minta apa? Musik. Oke. Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya sebenarnya iklan ini dipertunjukkan apa dan brandingnya seperti apa gitu. Iya, sampai akhir iklan ini tidak menunjukkan produk, tapi karena memang produknya juga bermasalah, jadi yang bisa mereka kasih ya joget-joget aja gitu ya. Itu udah menurut saya kajian-kajian etika ini banyak ya. Ini tahun kemarin beberapa kakak kelas kalian memberikan apa ya, memberikan komentar, katanya kata-kata yang disampaikan agak nyeleneh.
pemerannya juga mungkin dikaitkan dengan pemerannya. Perbandingannya juga seharusnya diberikan secara sehat. Dan dia bilang dirty jokes. Nah, dirty jokesnya seperti apa gitu. Ada penggunaan kata-kata dalam lagu, dirty jokes, ambigu, nari-nari vulgar. Dan kemudian ada tagline-nya yang yang gitu ya. Tapi itu terjadi gitu. Nah, etika pariwara di Indonesia itu memenuhi ini ya, pada prinsipnya kamu bisa baca jujur, benar, bertanggung jawab, bersaing secara sehat, melindungi, menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, tadi menstereotipkan suatu ras dan etnis tertentu, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan interpretasi lainnya itu tidak memuat konten tidak sesuai dengan kondisi produk, menggunakan prinsip mutlak seperti terbaik, terbersih, itu tidak boleh. Tidak ada hal-hal yang interpretasinya menimbulkan konflik sara ya. Tapi ini juga berbeda ya, sekarang mungkin pendekatannya berbeda. Tidak mengandung pornografi atau yang dalam undang-undang tuh porno aksi ya, tadi seperti apa saya tidak tahu, itu bisa jadi diinterpretasikan memiliki kaitan dengan pornografi. Tidak bertentangan dengan norma-norma tertentu, tidak melanggar etika bisnis ya, yaitu saling menjatuhkan produk, menjelekkan produk, tidak ada plagiat. Tapi juga bagaimana dengan kelayakan ya, ternyata tidak boleh mempertontonkan produk rokok, tidak memperlihatkan ya, tidak memperlihatkan rokok, tidak mempertunjukkan rokok dan alkohol, tidak mempertunjukkan saya langsung produk kontrasepsi. Terus layak dan untuk yang anak-anak tidak berbahaya, yang biasa-biasa aja. Kalau malam tahu kan seperti dewasa. Pemerannya mewakili golongan yang dituju. Nah, tidak unsur seksualitas atau pornografi. Di sini saya mengambil contoh di Indonesia dalam menyambut Jakarta Formula E elektronik di Jakarta, ternyata itu dikaitkan dengan produk alkohol ya. Waktu itu ini sempat ramai terjadi. Jadi untuk menonton ini, ketika beli ini bisa mendapatkan kesempatan untuk menonton tiket, dan ini dipermasalahkan waktu itu. Nah, ini juga contoh kasus Lazada Happy ya. Penggunaan 100% murni, nah itu tidak ada ketentuan syaratnya. Garansinya itu bagaimana? Kalau kita lihat di sini, lihat ya, Lazada Happy. Nah, Lazada Happy ini juga kadang-kadang dari mereka oke-oke aja. Tapi apakah Lazada Happy itu memenuhi suatu gambaran? Ternyata agak saru juga gitu. Sarunya di mana? Sarunya nomor satu adalah masalah ya 100% happy. Apakah betul dia menawarkan sesuatu yang membuat orang akan happy? Kan kita tidak tahu juga. Seharusnya sih Lazada Lazada buat kamu happy gitu, dan tidak menggunakan kata-kata 100%. Ini oleh Maudy Ayudhya. Terus udah gitu di sini kenapa membuat kamu happy? Karena ada mendengar lebih baik, tenang. Nah, ini harus ada korelasinya dengan gambar gitu. Seharusnya bisa saja dalam menyampaikan ini, misalkan Lazada menyiapkan customer service yang siap mendengarkan keluhan-keluhan kalian dan sebagainya. Tapi ini yang diperlihatkan adalah mungkin relevansinya agak jauh gitu ya, seperti itu ya, seperti. Nah, garansinya harus dipertanggungjawabkan. Artinya garansi itu seperti apa, dan lebih baik kayak garansi ditunjukkan aja. Ingin tahu garansinya, baca seperti ini gitu. Itu lebih gampang, lebih tepat daripada tidak membahas happy sama sekali.
Nah, ini adegan motornya ya, adegan. Nah, ini adegan motornya yang mana nih? Coba kita lihat yang mana? Yang maksudnya. Oh iya, di sini ya. Ada ada iklan Happy-nya. Cuman 15 detik. Nah, Happy, harga murah. Oke, harga murah oke. Nah, itu ya itu dia ya. Adegan motornya tidak ada korelasinya ya. Itu salah satu contoh bagaimana iklan tidak hati-hati memperhatikan etika beriklan. Kelihatannya dari depan oke-oke aja gitu. Ada orang joget-joget seneng berwarna, tetapi ternyata ada beberapa aspek yang nggak memenuhi etika. Nomor satu, masalah produk berkualitasnya itu patut dipertanyakan. Harga murah juga boleh-boleh aja harga murah. Ini produk berkualitas. Nah, 100%nya ini yang dipermasalahkan gitu. Menyatakan itu mutlak kayak terbaik, terhappy misalkan. Atau sebenarnya Lazada happy aja gitu. Dan kasih angkanya 99 daripada 100%. Nah, adegan motor yang tidak ada relevansinya, cuman atraksi aja. Nah, boleh-boleh aja gitu ya. Nah, seharusnya kalau memang ini sini adegan bahaya ini apa gitu ya. Tapi ya memang itu masalah asuransi ya, di Indonesia hal-hal itu tidak dikendalikan lebih baik. Oke. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian jelek banget nih orang. Etika pariwara. Jadi kalian mendownload Epi dan Epi-nya silahkan kamu jelaskan dari mana tuh ya. Seharusnya sih ya ini dia yang PDF ya, tapi ini Spada UNS ya dari kamu. Silahkan kamu cari yang terbaru, yang mungkin saya tidak tahu yang terbaru tahun berapa. Ya ini etika pariwara ya, cuman adanya Sireka. Oh ya nih, etika dari P3I ini yang lebih baik, lebih formal. Ini adalah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Apakah ada PDF-nya? Tahun 2020. Oh, ini ada bukunya ya. Ya sebenarnya saya ada sih bukunya, tapi silakan aja kamu cari tahu dokumen apa yang ini. Terus kemudian dari kalian silahkan cari iklan ya. Iklan, dan kamu lakukan analisis yang simple tadi ya, yang mungkin dari depan tidak ada, ternyata memang ada masalah besarnya. Bukan masalah besar ya, mungkin ada sesuatu yang tidak memperhatikan etika pariwara tersebut. Silahkan kamu kerjakan hari ini juga gitu, dan kamu kaji dan kamu submit di itu ya, di leads, dan kemudian kita bisa kaji ya, sebenarnya apa yang menjadi penting dalam etika pariwara, sehingga kalian nanti lebih jeli lagi. Oh, ini ada contoh lain, ini mungkin nanti akan saya berikan juga ke kalian ya. Saya kira itu aja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi maksud saya. Terima kasih, sampai jumpa.